Selamat malam, teman-teman sekalian. Sabar ya, saya buka Open Cam. Oke. Ya, selamat malam semua. Malam ini kita berbicara tentang otoritas dalam gereja ya. Otoritas dalam gereja, sebagaimana kita ketahui, itu ada tripod yang kukuh, tripod yang kokoh, yaitu kitab suci, tradisi, dan magisterium. Ya. Tapi kita tidak akan, hampir kita semua sudah tahu apa itu kitab suci, apa itu magisterium, kuasa mengajar, apa itu tradisi. Kita mungkin bahas sedikit tentang the teaching authority of the church, ya. Otoritas pengajaran dalam gereja. Apa itu maksudnya otoritas? Ya, yang kita maksud. Sehingga tiga batu tungku tadi ini benar-benar kuat. Tripod yang kokoh ini benar-benar terpakai ya. Ya. Otoritas gereja sebagai guru dan otoritas sebagai penguasa. Ada otoritas sebagai guru dan otoritas sebagai penguasa. Ada dua hal yang patut kita sejak awal harus pisahkan, ya, ya. Karena ada dua konsepsi yang berbeda. Misalnya otoritas sebagai guru dan otoritas sebagai penguasa, ya. Ketika kita berbicara tentang seorang pejabat yang memiliki otoritas, kita paham bahwa dia punya kuasa, ya, semacam surat perintah atau komisi yang dikeluarkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Tetapi ketika kita berbicara tentang seorang penulis atau guru sebagai yang memiliki otoritas, maka kita paham bahwa dia punya pengetahuan, kekuatan penilaian lebih unggul dari kita sendiri. Jadi misalnya ada penulis yang berotoritas, tapi juga ada polisi yang berotoritas. Kalau polisi mau tangkap kita, dia pakai otoritas di atasnya, yaitu negara. Kalau seorang guru berbicara, dia pakai otoritas, yaitu pengetahuannya, latar belakang akademiknya. Ya, dua hal menyangkut otoritas. Jadi, jika kita berbicara tentang bertindak dengan cara tertentu atas wewenang atau otoritas gereja, kita maksudkan adalah bahwa kita bertindak dengan cara itu karena gereja meminta kita melakukannya. Gereja mengajarkannya kepada kita. Setidaknya gereja ini mengizinkan kita untuk melakukannya, bertindak dengan cara tertentu. Jadi misalnya imam-imam seperti pamit atau ada imam-imamnya di sini, kita berkhotbah, mengajar itu atas izin dari gereja, otoritas dari gereja itu sendiri. Ya. Itu lain hal ya. Ada satu hal lain lagi ketika kita berbicara tentang mempercayai sesuatu pada otoritas gereja. Kita tidak bermaksud bahwa kita percaya karena gereja menyuruh kita melakukannya, atau karena gereja, tetapi karena bahwa kita percaya karena gereja meyakinkan kita bahwa memang demikian. Gereja punya otoritas. Jadi bukan otoritas yang memberdayakan, tapi otoritas seseorang dengan pengetahuan superior, ya, kata-katanya siap kita ambil sebagai informasi, ya. Dan jadi sebagai contoh misalnya seorang polisi, dia itu appeal kepada otoritas di atasnya untuk menangkap kita, misalnya atas nama presiden atau atas nama apalah, ya. Sementara dengan appeal kepada otoritas seorang sejarawan, ya, kita mengasumsikan kebenaran pernyataan yang dia temukan dalam misalnya komentar-komentar tentang Martin Luther. Ya, otoritasnya sebagai sejarawan berbeda dengan otoritas seorang polisi. Ya. Dalam kedua kasus ini ada ide menarik, sesuatu di belakang yang mendukung otoritas ini. Ya. Ya. Dan atas dasar otoritas ini, otoritas sebagai pengajar dan otoritas sebagai penguasa, mari kita lihat bagaimana kedua otoritas ini berperanan di dalam gereja untuk menjaga dan meneruskan tradisi yang berupa wahyu dari Tuhan sendiri. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus memanggil para murid, mengajar mereka, lalu memberikan otoritas kepada mereka untuk pergi, mengajar, dan membaptis semua orang di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, yang pertama itu tentang wahyu itu sendiri ya. Wahyu adalah penyingkapan diri Tuhan sendiri. Memang mungkin kita memiliki agama tanpa wahyu. Ya, bisa. Seseorang beragama tanpa punya wahyu tertentu.
sama seperti agama-agama kuno, kepercayaan kuno kita. Tetapi adalah mungkin juga untuk melepaskan diri dari prasangka materialis untuk sampai pada gagasan tentang pencipta dari bukti yang ditemukan dalam ciptaannya. Maksudnya seseorang bisa dari pengalaman-pengalaman religiusnya, dia bisa mencapai sesuatu tentang Tuhan, mengalami sesuatu tentang Tuhan. Jadi tanpa wahyu, tanpa penyingkapan diri Allah, dia berusaha melihat melalui pengalaman hidupnya sehari-hari, akhirnya dia sendiri menemukan Tuhan. Tetapi sebagian besar agama yang sudah beroperasi di dunia ini, dalam sejarah ini, adalah agama yang bergantung pada seberapa wahyu itu disingkapkan. Ya. Dan agama Kristen ada di antara itu. Kita tahu ada 3 agama samawi atau agama surgawi atau agama wahyu, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Ya. Salah satunya Kristen. Wahyu Kristen ini diabadikan. Wahyu Kristen sebenarnya tidak diabadikan dalam sebuah kitab. Berbeda dengan ada wahyu lain yang memang turunnya dalam bentuk kitab. Wahyu Kristen tidak diabadikan dalam sebuah kitab, tetapi diabadikan dalam kehidupan seseorang yang hidup menjadi manusia, lalu dia, wahyunya abadi di dalam dirinya. Nah, dan catatan kehidupan itu pada awalnya, gambaran tentang kehidupan itu yang mengabadikan wahyu itu tidak berpusat pada kertas dan tulisan, ya, bukan pada kertas dan tulisan. Tidak ada Injil ketika pesan Kristen pertama kali dikhotbahkan. Injil maksudnya yang tertulis itu. Ketika Pentakosta dan Petrus tidak membaca Injil atau menyuruh orang membaca Alkitab untuk kemudian bertobat dan menerima Kristus. Dia berkhotbah di hadapan 3.000 orang. Saat itu semua orang percaya tanpa membaca satu ayat kitab suci pun. Oleh karena itu, pengamanan wahyu bergantung pada sekumpulan saksi langsung yang disebut rasul, dan di samping mereka ada para penatua, presbiter, yang ingatannya akan kembali jauh ke belakang. Ya, kesaksian bersama sang kehidupan itu sendiri yang mengabadikan wahyu. Jadi, gereja sebenarnya adalah pengajaran pada permulaan yang paling awal. Kepastian religius itu didasarkan pada serangkaian kenangan hidup, ya, kenangan hidup bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kenangan itu yang diabadikan dalam contoh pertama mereka oleh tradisi. Jadi mereka mengajarkan pengalaman mereka itulah yang dinamakan tradisi. Ketika Santo Paulus berseru, sekalipun seorang malaikat dari surga harus menyerahkan kepadamu doktrin lain selain dari apa yang telah kamu terima, biarlah dia dikutuk. Dari 1 Galatia bab 1 ayat 8. Dia menunjukkan dengan cukup jelas sikap kekristenan primitif, sikap kekristenan yang paling awal. Ya. Jadi gereja itu mengandung inti batin dari saksi-saksi yang tugasnya adalah meneruskan doktrin-doktrin supernatural kepada dunia untuk segera diterima atas otoritas mereka yang sebenarnya jauh dari otoritas Yesus Kristus. Ya. Yesus Kristus sudah naik ke surga. Dia hanya meninggalkan orang-orang tertentu yang diberi otoritas untuk melanjutkan ajarannya. Nah, seperti itu. Jadi wajar jika seiring berjalannya waktu, beberapa rasul dan beberapa dari mereka yang telah mendengarkan para rasul harus mencatat fakta dan doktrin dengan menulis. Nah, hampir sama dengan yang diharapkan bahwa tulisan-tulisan lain dari orang-orang Kristen mula-mula yang seringkali fantastis dan kadang-kadang sesat dalam kecenderungan harus secara keliru mendapat reputasi sesuai dengan berbagai tingkat keasliannya. Nah, siapa yang harus memutuskan mana dari tulisan-tulisan ini yang asli dan mana yang palsu? Bagaimana cara orang-orang pada zaman itu tahu bahwa ini memang buku yang diinspirasi Allah atau buku yang bukan inspirasi Allah tapi hanya seolah-olah diinspirasi? Dan tentu saja tradisi gereja adalah wasitnya, memilah dan menentukan mana yang kitab suci dan mana yang bukan kitab suci. Jadi, pada waktunya, Gereja Universal mengakui tulisan-tulisan tertentu sebagai tidak diragukan lagi asli, dan inilah yang membentuk tubuh literatur yang kita kenal sebagai Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru itu diatur berdasarkan wasit-wasit di dalam gereja yang punya otoritas karena kesaksian hidup mereka bersama Tuhan kita Yesus Kristus.
Memang tidak benar untuk mengatakan bahwa perjanjian baru itu bergantung pada gereja sepenuhnya untuk otoritasnya. Tapi gereja itu mengajarkan bahwa kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, ditulis di bawah ilham Roh Kudus. Dan akibatnya bebas dari kesalahan. Ya. Tidak ada gelar lain yang diperlukan untuk mengklaim itu semua untuk persetujuan semua orang Kristen. Otoritasnya muncul dari asalnya sendiri. Tetapi memang benar juga untuk mengatakan bahwa kita hendaknya tidak sadar akan otoritas ini kalau gereja tidak meyakinkan kita tentang keberadaannya. Jadi memang otoritas kitab suci itu berasal dari Tuhan sendiri, tetapi justru gerejalah yang meyakinkan kita tentang otoritas itu. Tidak bisa kitab suci tiba-tiba berkata, aku ini punya otoritas dong, ayo pilih saya jadi kitab suci. Sementara Injil Thomas bilang, tidak, aku tidak berotoritas, jangan ambil saya sebagai kitab suci. Tidak ada. Jadi gerejalah yang menentukan, meyakinkan kita bahwa ini punya otoritas, ini tidak punya otoritas. Nah, dalam urutan pengetahuan kita, kepercayaan kepada gereja adalah anteseden. Kepercayaan kepada gereja itu mendahului kepercayaan kita kepada kitab suci dan merupakan kondisi sine qua non. Ya. Tanpa gereja ya kita tidak bisa tahu mana yang kitab suci kan. Ya. Dan kritik sejarah meyakinkan kita bahwa kitab-kitab perjanjian baru benar dalam garis besar utamanya, tetapi hanya wahyu yang bisa membuat kita yakin dengan keyakinan bahwa semua ini, tulisan perjanjian baru ini, punya Tuhan, mengklaim Tuhan sebagai ya penulisnya sendiri. Tapi gerejalah yang meyakinkan kita, misalnya bahwa surat Santo Yudas memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada surat yang dikaitkan dengan Santo Barnabas. Ya. Jadi lebih lanjut, gerejalah yang meyakinkan kita bahwa Santo Yudas menulis di bawah ilham langsung dari Roh Kudus. Sehingga dengan demikian, surat Barnabas tidak diterima, surat Yudas diterima. Itu gerejalah yang meyakinkan kita. Tuhan tidak langsung meyakinkan orang. Ya. Gerejalah yang meyakinkan. Nah, apa yang ditemukan dengan jelas, ditegaskan dalam kitab suci dari kedua perjanjian adalah bagian dari wahyu Kristen. Kita percaya, bahkan terlepas dari apapun yang mungkin telah dikatakan gereja dalam penegasan dan penjelasannya. Kita membedakan dari doktrin-doktrin yang sebenarnya didefinisikan oleh gereja sebagai objek iman ilahi. Ya. Menyangkal pernyataan seperti itu mustahil bagi seorang Katolik yang setia. Tetapi, bidat bukanlah bidat yang secara tegas, karena bidat yang disebut bertentangan dengan iman Katolik. Ya, ada banyak bidat-bidat, tetapi tidak secara tegas ditekankan sebagai bidat, karena belum jelas apakah ini dan iman yang Katolik atau bukan. Ketidakpercayaan semacam itu hanyalah serangan tidak langsung terhadap otoritas pengajaran gereja. Jadi ada banyak orang yang tidak mau percaya kepada iman Katolik, itu sebenarnya bidat, tapi bukan bidat dalam arti yang tegas. Dan mereka hanya menyerang secara tidak langsung terhadap otoritas pengajaran gereja. Dan itu dimulai pada abad ke-16. Ya. Mungkin saja Tuhan yang Maha Kuasa ini memberi kita wahyu dalam kitab suci dengan begitu lengkap dan tidak salah lagi, sehingga jabatan pengajaran gereja tidak diperlukan. Itu sangat mungkin. Maksudnya Tuhan bisa memberikan semuanya secara lengkap sehingga kita tidak butuh orang lagi. Tinggal baca saja dan selesai. Ya. Bahwa gereja bisa membatasi dirinya untuk menegaskan keaslian dan kebenaran kitab suci tanpa komentar lebih lanjut. Tetapi adalah hal yang lumrah dari pengalaman dan sejarah bahwa Alkitab menimbulkan berbagai interpretasi, bahkan di antara mereka yang secara umum mengakui kebenarannya. Oleh karena itu, tugas gereja tidak hanya untuk melestarikan teks kitab suci, tetapi untuk menjelaskannya, menguraikannya, menjelaskannya. Untuk membandingkan banyak pernyataan yang dibuat dalam berbagai konteks yang berbeda. Dan untuk mengambil dari prinsip-prinsip penting teologi ini. Kalau tidak, kita akan dibiarkan Tuhan tersebar begitu saja. Seperti di luar gereja Katolik kan, masing-masing mempercayai versinya sendiri. Dan tinggal penghakiman terakhir baru tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu sebenarnya agnostik sebenarnya. Ya, tidak ada kepastian tentang kebenaran. Karena setiap orang bebas menafsirkan diri sendiri dan gereja tidak menjelaskan. Masing-masing orang memahami dengan caranya sendiri. Dan inilah yang menimbulkan kekacauan dan agnostisisme. Nah, bagaimana gereja mengajar dengan otoritas? Ya, jelas bahwa untuk tujuan ini, untuk memperjelas makna kitab suci, gereja harus mengajar dengan otoritas. Gereja harus dapat mengatakan kepada seorang scholar, seorang sarjana, betapapun dalam pembelajarannya,
bahwa ya gereja harus mengatakan tidak, kamu telah memahami bagian ini dengan cara yang salah. Misalnya seorang pelajar kitab suci, sarjana kitab suci, dia harus tunduk ketika gereja mengatakan tidak, kamu pemahaman kamu salah, harusnya begini. Itu semua tergantung dari gereja. Misalnya Anda telah melampirkan terlalu banyak bobot pada bukti ini sebagai lawan dari itu. Dengan semua pembelajaranmu kamu salah. Ya, itu harus ada orang yang menentukan. Kecuali ada otoritas semacam itu, tidak dapat dihindari dalam sifat kasus bahwa perselisihan muncul tentang interpretasi dapat membingungkan pikiran umat beriman. Ini tidak dapat dihindari. Mengingat godaan untuk kecerdasan, kepintaran yang selalu menimpa pikiran para sarjana. Bahwa interpretasi sembarangan seperti itu akan menggerogoti jalinan supranatural pengabdian, devosi, penghormatan orang Kristen. Kecuali kalau ada suara otoritatif untuk membungkam argumen-argumen yang berseliweran. Ya, karena masing-masing orang bangga dengan kecerdasannya sendiri, kekuatan akal budinya sendiri, sehingga kekuatan supranatural itu diabaikan. Ya, orang tergantung dari bagaimana cara dia memahami kitab suci, bukan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Tuhan sendiri. Nah, itu penting. Mungkin dengan mudah dianggap bahwa jika gereja begitu sibuk dalam menjamin dan menafsirkan wahyu, gereja tidak kurang dari Alkitab, harus diilhami. Ya, bahwa roh yang sama yang mengkomunikasikan wahyu kepada para penulis sakral, penulis kitab suci, pastilah telah mengkomunikasikannya secara setara kepada para bapa konsili. Ini bukan kesalahpahamannya. Gereja tidak memiliki akses apapun ke informasi baru tentang dunia yang tidak terlihat di luar apa yang sudah terkandung dalam deposit fidei, simpanan iman. Deposit ini mencakup semua kepercayaan yang apakah entah secara eksplisit dinyatakan dalam kitab suci atau tidak, telah diturunkan kepada kita dari generasi Kristen yang paling awal. Jadi ada yang sempat dicatat menjadi kitab suci, yang tidak sempat dicatat ditulis lagi dalam buku-buku lain, misalnya Didache, tulisan-tulisan lain, surat kepada ini, surat kepada itu, semua yang diajarkan seperti itu. Tetapi tidak menjadi bagian dari kanon itu sendiri. Nah, lalu dalam hal apa wewenang mengajar itu? Apakah gereja ini hanya meneruskan melalui formula yang tidak berubah-ubah yang sama, kumpulan doktrin yang sama yang dikhotbahkan pada abad pertama? Lalu bagaimana ketika menghadapi perubahan zaman, kasus-kasus moral yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman? Apakah harus mengulang terus situasi abad pertama? Pasti tidak nyambung, kan? Nah, gereja memang memegang prinsip doktrin yang sama, tetapi tidak harus dalam formula yang sama. Gereja berada dalam posisi perwalian amanat. Ya, tidak hanya untuk melaksanakan tugasnya, tetapi untuk menafsirkan dari waktu ke waktu ketetapan-ketetapannya. Jika dua pihak dalam denominasi agama lain berselisih satu sama lain mengenai mana yang mewakili tradisi asli, yang kadang-kadang perlu bagi mereka untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan pengadilan sekuler, misalnya masalah perwalian lainnya. Tapi gereja Katolik tidak mengapel semacam itu, karena tidak perlu minta kepada misalnya kaisar atau raja untuk menentukan iman orang Katolik sendiri. Karena gereja di dalam dirinya terkandung prinsip otoritas yang ditunjuk secara ilahi untuk mengadili semua kemungkinan perselisihan dalam soal doktrin. Jadi misalnya apakah orang harus dibaptis selam atau dibaptis percik? Gereja menentukan. Misalnya gereja Katolik mengatakan boleh baptis percik, boleh baptis tuang, boleh baptis selam. Semuanya boleh. Yang penting dibaptis, begitu. Nah, kita anggap bahwa hari ini beberapa kontroversi kekerasan harus muncul tentang doktrin-doktrin yang sampai sekarang belum pernah didefinisikan secara akurat oleh gereja. Doktrin misalnya esensi dalam Quran Misa yang dijelaskan dengan cara berbeda oleh ahli-ahli yang berbeda. Ya, tentang teologi ekaristi misalnya. Kontroversi semacam itu dapat diselesaikan dengan salah satu dari dua cara, baik dengan konsili yang anggotanya memberikan kesaksian tentang tradisi yang telah diwariskan di beberapa bagian dari dunia Katolik itu sendiri. Kita ingat konsili-konsili ekumenis, Katolik di timur dan Katolik di barat berkumpul, lalu berbagi tradisi yang diterima dari para rasul. Tradisi yang diterima dari gereja-gereja timur, tradisi yang diwaris dari gereja barat, semuanya itu berkumpul dan memberi kesaksian dalam konsili. Atau dengan keputusan yang dibuat di Roma,
dengan otoritas paus tertinggi. Karena otoritas itu sendiri mencerminkan tradisi yang diturunkan oleh gereja di Roma sebagai the mother and nyonya bahasa ini, ibu besar, ya, induk dan ibu mother dari semua gereja. Itu kita bisa baca dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Nah, dalam kasus seperti ini, otoritas yang kompeten bisa memutuskan bahwa tidak ada data yang cukup, apakah berasal dari dokumen atau dari tradisi lisan, untuk menetapkan penilaian. Nah, jika demikian, kedua pandangan yang bersaing masih akan sama-sama bisa dipertahankan. Dan kadang-kadang, seperti yang dalam kontroversi tentang rahmat, otoritas yang kompeten akan melarang kedua belah pihak untuk saling membidatkan satu sama lain. Kasus dalam gereja Katolik itu misalnya tentang Molinisme dan Thomisme, persoalan tentang rahmat, iman, dan perbuatan. Itu tetap dibiarkan menjadi opini teologis asal tidak saling membidatkan satu sama lain. Ya. Jadi, jika keputusan seperti itu diberikan, ajaran yang diabadikannya menjadi bagian dari ajaran resmi gereja Katolik. Ajaran yang bertentangan saat itu akan menjadi bidat formal, heresi formal. Ya. Stigma bidat tidak akan meletak pada nama teolog manapun yang telah mengajarkan doktrin yang bertentangan seperti itu selama 1900 tahun ordo kekristenan. Diakui bahwa para teolog seperti itu yang menulis ketika mereka melakukannya memiliki hak kebebasan berpendapat mereka karena mereka gagal melihat bahwa ajaran mereka tidak sesuai dengan tradisi Kristen. Ya. Itu yang dimaksud dengan timbulnya modernisme dan kebebasan beragama pada saat reformasi. Di situ, setelah menetapkan heresi protestantisme, akhirnya para ahli teolog di luar gereja Katolik bebas berteologi menurut kehendak mereka sendiri. Tetapi di masa depan, siapapun yang menganut pendapat mereka akan secara ipso facto bersalah karena bidat. Ya. Jadi setelah ditetapkan sebagai heresi, orang bebas berteologi di luar gereja, tetapi siapa yang menganut teologi itu di dalam gereja Katolik itu akan dicap sebagai bidat, di anatema. Ya. Dalam bertindak demikian, gereja tidak menambah apapun ke dalam tubuh doktrin-doktrinnya. Tidak ada unsur positif yang masuk ke dalam teologinya yang tidak ada sebelumnya. Gereja hanya mengklarifikasi doktrinnya dengan membuang apa yang merupakan interpretasi yang tidak memadai yang ada sepanjang waktu. Sebagai aturan, klarifikasi ini melibatkan penggunaan terminologi yang mungkin sampai sekarang belum digunakan atau belum digunakan secara universal. Contohnya itu tentang Trinitas, lalu apa lagi? Banyak hal, purgatori, dan seterusnya. Dulunya kan belum ada istilah itu. Kemudian dalam perkembangan, istilah itu dikemukakan untuk mengklarifikasi sesuatu yang harus dijelaskan, supaya jelas membedakan mana tafsiran yang benar dan mana tafsiran yang salah. Ya. Misalnya tentang inkarnasi, ya, Paulus itu menjelaskan inkarnasi tanpa menggunakan kata inkarnasi, ya, yang bukan merupakan kosakata teologis dari Santo Paulus sendiri, ya. Tetapi dia tidak dapat membela penafsiran sofistik iman yang jelas, ya. Dan karena itu Yohanes Chrysostomus yang berusaha menjelaskan tentang sakramen Maha Kudus mencoba untuk menggunakan kata-kata seperti perbedaan antara substansi dan aksidensi yang kemudian tiba pada abad pertengahan, ya. Karena Yohanes Chrysostomus sebelumnya tidak terbiasa dengan istilah seperti substansi dan aksidensi. Itu baru ada pada abad pertengahan. Dan dari situ kita mengenal istilah transubstansiasi. Itu yang coba dijelaskan sejak awal, tetapi baru dengan menggunakan istilah yang lebih clear. Ya, klarifikasinya ada pada abad pertengahan, dimulai dengan Thomas Aquinas dan teman-teman. Maka kita mengenal istilah transubstansiasi untuk menjelaskan misteri Ekaristi. Ya, dan beberapa hal lainnya. Karena persoalan klarifikasi, perkembangan bahasa, dan lain-lain seterusnya. Jadi gereja tidak menambah sesuatu atau memberi sesuatu yang baru, tetapi menjelaskan hal yang sudah diimani dengan bahasa yang lebih modern. Ya. Dan penting diimani, penting kita ingat bahwa doktrin itu untuk dibimbing, doktrin itu guided, not inspired doktrin. Ya, doktrin itu dibimbing. Yang di-inspired itu kitab suci itu terilhami, doktrin itu dibimbing oleh mereka yang punya otoritas. Ya,
Karena gereja tidak memiliki jaminan ilahi tentang inspirasi. Ya, tidak diragukan lagi berdasarkan janji-janji Kristus kepada kita, Roh Kudus ya akan menghidupkan kecerdasan sidang dan anggota-anggotanya. Tetapi pada sidang-sidang lokal, kumpulan para uskup di tempat tertentu, misalnya Keuskupan Agung Kupang, atau Keuskupan di Regio Nusa Tenggara Timur, atau Keuskupan di Konferensi Wali Gereja Indonesia, bisa menjelaskan doktrin-doktrin baru. Karena kumpulan para uskup ini punya karakter infalibel dalam menjelaskan dan menetapkan sesuatu. Ya. Karisma infalibilitas berarti bahwa pemeliharaan ini tidak akan membiarkan keputusan yang salah dibuat dalam keadaan seperti itu. Ketika dalam keputusan konsili baik yang umum seluruh dunia atau konsili lokal KWI atau misalnya Bishop Conference, Asian Bishop Conference, itu ketika keputusan konsili-konsili seperti ini ataupun paus secara pribadi ex katedra, maka itu ada karunia infalibilitas yang bersifat negatif. Ya, negatif maksudnya terhindarkan dari kesalahan. Ya, dia tidak bisa salah mengajar. Ya. Jadi urusan paus atau konsili untuk menggunakan setiap tindakan pencegahan manusia yang mungkin, memastikan bahwa tradisi gereja telah sepenuhnya dipertimbangkan dan bahwa pernyataan yang dikeluarkan ditetapkan dalam istilah paling akurat yang tersedia. Pernyataan tentang suatu doktrin itu menggunakan sudut bahasa yang paling tepat yang tersedia, ya. Dan jaminannya sederhana bahwa Tuhan akan ikut campur lebih cepat daripada membiarkan keputusannya salah. Inilah sebenarnya pengertian mendasar dari karunia infalibilitas. Tuhan tidak akan membiarkan gerejanya salah mengajar. Karena Tuhan sendiri berjanji alam maut tidak akan menguasainya. Dengan demikian kita mengatakan bahwa gereja dalam mendefinisikan ajarannya dibimbing, ya, bukan diilhami, dibimbing, guided by the Spirit, bukan inspired. Ya. Perbedaan antara inspirasi dan bimbingan adalah perbedaan antara seorang, misalnya, kepala sekolah yang harus mengendalikan tangan seorang murid saat dia menulis. Itu inspired, ya. Dan seorang kepala sekolah yang berdiri siap untuk campur tangan jika dia melihat ada yang salah, muridnya salah. Itu beda, ya. Kepala sekolah sebagai punya otoritas, dia tidak pegang satu persatu anak ajar dia tulis, itu tugas guru misalnya. Tapi kepala sekolah dia, oh ini guru salah mengajar, ini anak harus diperbaiki sebenarnya, dia campur tangan begitu. Ya, itulah karunia infalibilitas bagi gereja. Tetapi tidak boleh kita anggap bahwa kekuatan mendefinisikan doktrin ini menghabiskan, melemahkan kekuatan gereja untuk pengajaran infalibel, atau bahwa doktrin dapat dibagi menjadi doktrin-doktrin yang harus dipercaya di bawah penganiayaan bidat dan doktrin-doktrin yang hanya berupa opini-opini teologis atau masalah pribadi. Ya. Karena sama seperti tindakan banyak orang yang dapat menghasut dalam contoh misalnya revolusi-revolusi kerajaan yang bisa dapat melanggar keamanan kerajaan. Pada saat itu misalnya contohnya seperti ini. Banyak orang yang tidak setuju dengan keputusan raja, lalu mereka memberontak. Toh tetap raja akan mengeluarkan undang-undang tentang kerusuhan, dibacakan. Ya. Ya. Demikian juga ketika ada pendapat teologis yang dapat dengan yakin dinyatakan tidak setia kepada ajaran gereja Katolik, meskipun sampai sekarang masih belum ada kesempatan untuk mencap mereka dengan stigma bidat. Jadi ada banyak sebenarnya ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Katolik, tetapi tidak ada kesempatan di mana gereja menyatakan bahwa itu bidat atau itu heresi. Ya, makanya orang Katolik perlu juga cermat mana ajaran yang benar sesuai dengan katekismus gereja Katolik, mana ajaran yang sebenarnya ajaran palsu, kelihatan Kristen tapi bukan Kristen. Ya. Nah, misalnya ada teologi palsu, itu secara palsu kalau menyangkal Maria diangkat ke surga, ya, meskipun terlepas dari usulan-usulan tertentu yang dibuat pada Konsili Vatikan pertama, doktrin tersebut memang tidak pernah didefinisikan sebelumnya. Praktek devosi gereja dalam merayakan peristiwa itu sebagai pesta martabat setinggi mungkin adalah jaminan yang cukup bahwa pemikiran tentang Maria diangkat ke surga itu bisa ditetapkan, bisa didefinisikan, bisa diklarifikasi. Karena adanya devosi-devosi yang muncul dari rakyat bawah, akar rumput katakanlah begitu.
Otoritas gereja melihat seperti ini, lalu menetapkannya, menjelaskannya, mendefinisikannya sebagai suatu doktrin atau dogma yang tentu saja dipercaya dalam formula kebaktian, formula devosi yang disetujui oleh gereja sendiri. Ya. Juga misalnya gereja sungguh-sungguh berkomitmen untuk penjelasan tentang fenomena yang menyertai misalnya eksposisi relikwi Santo Januarius, salah satu contoh misalnya orang-orang kudus yang sudah meninggal dunia lalu tulang-tulangnya dipajang sebagai relikwi. Ya. Gereja menetapkan jika ini benar-benar sungguh orang kudus yang harus divenerasi dengan relikwinya atau tidak. Itu ketetapan. Ya. Dan gereja sebagai badan pengajar tidak terikat untuk menyatakan sekaligus atas setiap kesulitan teologis yang terjadi. Ya. Jadi bukan berarti gereja selalu mencampuri urusan setiap teolog ya, dalam mengajarkan opini teologis mereka. Kadang-kadang gereja menangguhkan penilaiannya dan lebih khusus lagi dalam kasus-kasus di mana beberapa cabang pembelajaran manusia seperti sejarah, ilmu pengetahuan alam, sains itu sendiri yang mengancam bisa mempengaruhi teologi pada umumnya. Namun dalam praktiknya kita melihat ada pernyataan dogmatis tentang teori-teori yang sampai sekarang tidak terbukti, yang akan membingungkan pikiran orang-orang sederhana. Untuk mengatur dengan dekretnya ajaran yang dapat diberikan pada hal-hal seperti itu, yang adalah umat kita sendiri. Misalnya teori evolusi, Big Bang, dan apa segala, bagaimana gereja mengaturnya supaya kompatibel dengan ajaran agama. Apakah manusia itu berasal dari Adam dan Hawa, atau dari kera, atau dan seterusnya. Ya, kadang-kadang sains menetapkannya sebagai semacam dogmanya sains, sehingga orang-orang Katolik menjadi bingung, apakah kita mau percaya kepada dogma gereja atau kepada dogma sains. Ya. Mungkin orang masih berpikir. Di sini kita bisa lihat kasus Galileo Galilei. Ya. Banyak orang mengangkat ini sebagai kasus yang merefute infalibilitas Paus. Meskipun sebenarnya kasus Galileo itu bukan soal infalibilitas Paus, tetapi soal persoalan yudikatif, eksekusi yudikatif, pengadilan terhadap Galileo Galilei. Bukan soal gereja menetapkan ajaran tentang doktrin tentang sains, doktrin gereja tentang ilmu pengetahuan. Banyak orang, terutama yang dari kalangan saintisme, menganggap ini semacam martir Galileo Galilei sebagai martirnya saintisme itu sendiri. Padahal tidak. Itu tidak ada hubungan dengan ajaran resmi gereja. Tindakan penalti terhadap Galileo Galilei. Jadi saudara-saudari, memang gereja dalam menjalankan ketiga fungsinya, ketiga pilar yang tersedia, yaitu kitab suci, magisterium, dan tradisi, itu selalu saling, tidak ada satu yang lebih tinggi. Kitab suci selalu sejajar dengan tradisi karena saling melengkapi dan ditafsirkan oleh magisterium. Karena itu ketiga-tiganya bergantung. Kalau satunya tidak dipakai berarti akan pincang. Ya, dan itu nampak dalam setiap perkembangan di mana ketika mendefinisikan doktrin baru, mendefinisikan doktrin baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, misalnya tiga hal inilah yang bekerja sama. Tiga hal inilah yang menjadi sandaran untuk penegasan, untuk pendefinisian, untuk pengklarifikasian sebuah persoalan. Contoh terakhirnya itu misalnya penetapan atau deklarasi tentang hal-hal yang menyangkut supranatural, tentang persoalan tentang penampakan, bagaimana yang harus diperbuat, bagaimana yang harus diperiksa, dan seterusnya. Atau pada penghujung akhir tahun 2023, tahun 2023 yang lalu itu tentang bagaimana hubungan kita yang sebenarnya, hubungan anggota gereja, perhatian gereja terhadap anggota gereja yang punya kelainan sesama jenis itu. Dari situ, dengan pertimbangan seperti itu, gereja menetapkan, mendefinisikan kembali, mengklarifikasi sakramen dan sakramentali. Sehingga dari situ konsekuensinya, orang-orang seperti itu bisa menerima sakramentali, tapi bukan sakramen. Ya. Jadi ada hal-hal yang kurang penting diperhatikan adalah praktik gereja untuk bergerak perlahan. Ya, dengan pernyataan yudisial,
menunda penilaian meriah atau hikmahnya sampai lebih banyak bukti terkumpul. Itu berdasarkan tradisi, penafsiran terhadap ayat-ayat suci, dan pernyataan-pernyataan yudisial terhadap perselisihan-perselisihan antara opini-opini teologis yang berseliweran, entah di luar gereja ada keselamatan atau di luar gereja tidak ada keselamatan, itu akan mudah dilihat menurut sifatnya yang adalah otoritas yudisial gereja, yang tentu saja kita anggap lebih rendah daripada karisma ajaran infalibilitasnya. Jadi kalau pertentangannya sudah semakin pertentangan di antara orang-orang yang belajar teologi ini, scholar, Bible scholar, sarjana-sarjana teologi, kalau pertentangan sudah memuncak ke saling menganatema satu sama lain, di situ barulah gereja bertindak dan menetapkan doktrin yang sesungguhnya dengan berdasarkan apa yang dinamakan deposit fidei. Jadi deposit fidei ini tetap diwariskan turun-temurun dari para rasul sampai sekarang, dan setiap kali ada persoalan seperti ini dilihat kembali. Ada kitab suci, ada tradisi, dan eksekusi magisterium gereja. Itu saja dari saya tentang the teaching authority of the church. Kira-kira bagaimana eksekusi magisterium, eksekusi gereja menggunakan 3 batu tungku yang ada. Terima kasih.